Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Taneri dengan nomor induk mahasiswa 231325025, mahasiswa PPG Daljab tahap 2 tahun 2023, Universitas Sanata Dharma. Hari ini saya akan melaksanakan tugas PPL untuk persyaratan uji kinerja yang akan dilaksanakan hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023 dengan model pembelajaran problem based learning dan materi sistem ekonomi tempat PPL di SMA Negeri 1 Tanjung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai saja dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, ketua kelas silakan berdoa. Untuk mengawali kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Baiklah, Ibu akan mengabsen. Yang tidak berangkat siapa anak-anak? Nihil. Berarti kalian itu benar-benar dalam keadaan baik dan sehat. Ya. Minggu yang lalu kalian masih ingat tentang pembelajaran yang kita bahas anak-anak? Ya, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Ada masalah ekonomi, ada kegiatan ekonomi. Sekarang dibahas tentang sistem ekonomi ya. Kenapa sih di salah satu negara itu menganut sistem ekonomi itu harus ya, karena untuk memecahkan permasalahan ekonomi. Ada permasalahan ekonomi klasik dan ada permasalahan ekonomi modern. Apa saja itu permasalahan ekonomi klasik? Itu pada kegiatan ekonomi ya, ada produksi, ada konsumsi, dan ada distribusi. Terus ada permasalahan ekonomi modern, yaitu barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang itu diproduksi ya. Ada what, terus ada how, dan ada for whom. Untuk siapa barang itu diproduksi. Kalian masih ingat ya anak-anak tentang tepuk ekonominya? Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Coba untuk penyemangat pelajaran di siang ini kita speaking dulu, yaitu dengan tepuk ekonomi. Yuk silakan berdiri, yang akan dipandu oleh Melvin. Silakan Melvin. Tepuk ekonomi, produksi, pengolahan, distribusi, penyaluran, konsumsi, pengembalian. Yes, yes, yes. Oke, satu kali lagi biar kompak. Yuk Melvin, biar kompak. Ayo Mas. Tepuk ekonomi, produksi, pengolahan, distribusi, penyaluran, konsumsi, pemakaian. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih anak-anak ya. Rupanya itu ada sedikit lupa ya. Iya. Tentang pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu belajar apa anak-anak?
Kegiatan? Iya, kegiatan ekonomi, yang mana kegiatan ekonomi itu ada produksi. Iya, distribusi dan konsumsi. Nah, minggu yang lalu juga ada materi tentang masalah ekonomi, pokok masalah ekonomi, yaitu tentang barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Baiklah, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas kenapa sih di salah satu negara itu menganut sistem ekonomi. Karena itu untuk memecahkan permasalahan ekonomi. Bahwa di setiap negara itu tentunya itu mempunyai permasalahan ya. Ada yang permasalahan ekonominya sama, ada yang berbeda. Sehingga di suatu negara itu menganut berbagai macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi ya di dunia. Kalian sudah pernah mendengar sistem ekonomi di dunia, anak-anak? Belum pernah. Baiklah, kita akan mengupas tentang sistem ekonomi, yang mana capaian pembelajarannya itu peserta didik memahami sistem ekonomi sebagai cara dalam mengatur berbagai kegiatan ekonomi guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Terus yang selanjutnya kita ini belajar nanti akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Setelah mengikuti pembelajaran, ini tujuan pembelajarannya ya, melalui model pembelajaran problem based learning dengan media video dan PPT, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menjelaskan sistem ekonomi. Yang kedua, membedakan sistem ekonomi di dunia. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik sistem ekonomi di dunia. Yang keempat, menganalisis sistem ekonomi sebagai cara dalam mengatur berbagai kegiatan ekonomi guna memenuhi berbagai kebutuhan. Terus kemudian ada keburukan sistem ekonomi tradisional. Nah, sekilas akan dibahas tentang sistem ekonomi tradisional. Apa sih sistem ekonomi tradisional itu? Yaitu suatu sistem ekonomi di mana kegiatan ekonominya itu masih menggunakan alat-alat yang masih tradisional, turun-temurun. Dari siapa turun-temurunnya? Dari nenek moyang ya. Seperti kalau misalkan kalau sekarang menggarap sawah menggunakan apa anak-anak? Traktor. Kalau zaman dulu menggunakan kerbau. Kalau liberal ini sistem ekonomi di mana sistem ekonomi itu kegiatannya itu sepenuhnya itu diserahkan kepada pihak swasta ya. Atau bisa disebut juga dengan sistem ekonomi pasar. Bisa disebut juga dengan yaitu saling berkolaborasi seperti itu ya. Misalkan kalau di pasar itu kenaikan harga secara terus-menerus. Apa upaya pemerintah untuk menurunkan harga? Nah, ada nggak upaya pemerintahnya? Ada. Ikut. Bagaimana ikut campur pemerintah itu? Yaitu melindungi konsumen dan melindungi produsen. Kalau melindungi konsumen berarti untuk apa itu? Contohnya, jika pemerintah ini upaya pemerintah menekankan harga menerapkan harga yang setinggi mungkin, berarti itu untuk melindungi konsumen. Bagaimana diterapkan atau ditetapkan harga yang setinggi-tingginya tapi konsumen mampu untuk membelinya, seperti itu. Kalau melindungi produsen, bagaimana ditetapkan harga serendah-rendahnya tetapi produsen mampu mendapatkan keuntungan, seperti itu ya. Dan ada sistem ekonomi Indo. Silakan, siapa yang bisa menganalisis gambar 1? Ya, silakan. Silakan mikrofonnya ya anak-anak.
Gambar pertama itu sistem ekonomi tradisional yang menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Itu merupakan salah satu bentuk sistem pertanian yang masih banyak digunakan di beberapa daerah di Indonesia. Sistem ini biasanya dilakukan oleh petani kecil yang memiliki lahan pertanian yang terbatas dan tidak memiliki akses ke teknologi modern seperti traktor. Dalam sistem ini, Gambar 2, silakan yang bisa menganalisis gambar 2 anak-anak. Ya, silakan untuk Mas Rafli. Yuk. Pada gambar 2 terlihat bahwa sistem itu ialah sistem ekonomi pasar atau liberal. Jadi sistem ekonomi liberal ialah sistem yang kegiatan ekonomi yang dipegang dominan oleh pihak swasta. Ya. Sudah? Sudah. Iya, sudah. Yang dominan oleh pihak swasta. Terima kasih Mas Rafli. Mana tepuk tangannya anak-anak? Yang ketiga, ini amati gambar di bawah ini. Nah, ini silakan yang bisa mengamatinya. Anak-anak silakan dianalisis. Ya, silakan. Gambar ketiga itu kita dapat melihat sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah, sedangkan pihak swasta hanya sangat kecil. Ya, pihak swasta sangat kecil. Iya, terima kasih ya untuk Mas Mai. Silakan tepuk tangan anak-anak. Yang selanjutnya ini ada gambar Garuda, ada gambar gedung-gedung. Nah, silahkan kalian bisa menganalisisnya. Ayo silakan. Ya, silakan. Namanya Mbak Meli ya. Ya, Meli ya. Namanya Mbak Mel. Gambar tersebut adalah gambar sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini adalah sistem ekonomi yang ada di negara kita ini, Indonesia. Nah, sistem ekonomi juga menempatkan negara sebagai pengatur utama dalam perekonomian negara yang diatur oleh Undang-Undang Negara 1945, khususnya ayat 33, pasal 33 ayat 1 sampai 4. Ya, terima kasih untuk Mbak Mai. Yuk, tepuk tangannya mana? Nanti gambar ini kita analisis setelah tayangan video. Silahkan amati videonya ya anak-anak. Nanti kalian menganalisis gambar berikutnya. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya, Vian Lukas. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam sistem ekonomi. Mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih dan selamat belajar. Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Aturan-aturan sistem perekonomian harus dapat menjawab permasalahan barang apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Walaupun masalah pokok ekonomi pada dasarnya sama di setiap wilayah dan di setiap negara, namun bagaimana cara memecahkan masalah ekonomi tersebut berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Hal ini dengan sendirinya mendorong terciptanya sistem ekonomi yang berbeda. Atau campuran dari keduanya. Oh, aku ingat. Waktu itu aku dijelaskan oleh guruku tentang sistem ekonomi di Indonesia. Guruku menerangkan menggunakan buku ekonomi kelas 10 karangan Nur Cahyaning Tias. Di buku ini dikatakan bahwa Indonesia itu memakai sistem ekonomi Pancasila loh. Sistem ini memiliki karakter unik yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya.
Kamu tahu kan, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 sampai 4. Nah, karakteristik sistem ekonomi Pancasila itu mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 sampai 4 ini loh. Guruku menerangkan bahwa bunyi ayatnya seperti ini. Di ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian negara itu disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Ayat 2 menyebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Sedangkan ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Karena persaingan yang tidak sehat akan menyebabkan monopoli. Kamu bisa lihat, semua orang di sana sedang bergotong royong membersihkan pantai. Kegiatan ini dilakukan untuk membuat pantai lebih bersih, sehingga menarik wisatawan datang. Mereka menerapkan dasar kekeluargaan dan gotong royong agar tercapai kemakmuran bersama. Nah, itulah nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh perekonomian di negara kita. Sekarang kamu sudah tahu kan sistem ekonomi di negara kita? Sampai di sini dulu ya perjalanan kita melihat berbagai sistem ekonomi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Dari tayangan video, silakan siapa saja menganalisis, silakan. Ya, silakan. Ya. Jadi untuk gambar yang di PPT, gambar nomor 1 adalah gambar sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi pemerintah. Nah, sistem ekonomi ini bahwa pemerintah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi dan swasta itu tidak boleh campur tangan atau kecil lah ininya namanya campur tangannya. Nah, dan gambar yang sampingnya adalah sistem ekonomi tradisional, adalah sistem ekonomi yang masih menggunakan cara-cara tradisional, yaitu cara-cara turun-temurun dari nenek moyang dan menggunakan alat-alat tradisional. Ya. Berarti sudah jelas ya. Tadi itu kita bahas tentang sistem ekonomi. Di mana sistem ekonomi itu ada sistem ekonomi tradisional. Terus ada sistem ekonomi liberal. Terus ada komando. Terus ada campuran. Terus ada sistem ekonomi Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, tadi dijelaskan ada pengertian, terus ada ciri-ciri, terus ada kebaikan dan ada keburukan. Nih. Langkah yang selanjutnya sudah mengamati video, membagi kelompok, sudah dibagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya anak-anak ya. Ya. Kemudian membagi LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Pada lembar kerja peserta didik ini kalian membaca materi dulu. Setelah membaca materi kemudian ada gambar-gambar yang perlu kalian analisis ya. Terus ada gambar yang perlu kalian analisis, kalian boleh diskusi. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Setelah diskusi nanti hasilnya nanti akan dipresentasikan ya. Nanti semuanya maju ya anak-anak ya. Iya Bu. LKPD-nya ya ada di buku, ada LKPD-nya. Silakan ya. Ya, sama-sama.
Silakan. Nih, silakan. Ya, boleh berdua. Kerja kelompok ya, jangan individual. Kelompok. Ya? Ya, ini ada lagi satu mana? Iya, tidak apa-apa. Nanti perwakilan aja ya, Nok, yang itu mengerjakan satu. Iya, terus nanti presentasi di depan ya. Ya, sesuai dengan pembagian kelompok ya anak-anak ya. Ya, kemarin kelompok 3 ya. Kalian masih ingat ya anak-anak ya nama-nama kelompok yang sudah dibagi minggu yang lalu? Perhatikan pada lembar LKPD ini ya anak-anak ya. Nah, di sini ada petunjuknya untuk mengerjakan ya. Gambar 1, lihat kalian gambar 1. Kemudian lihat gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5 ya. Diskusikan dengan kelompok karakteristik, kelemahan, dan kelebihan masing-masing dari sistem ekonomi ya. Kelompok 1 itu mengamati gambar 1. Kelompok 2 mengamati gambar 2. Kelompok 3 mengamati gambar 3. Yang keempat 4 dan yang kelima 5. Sudah jelas ya anak-anak ya? Ya. Halo kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, kelompok 1, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Iya, kelompok 3. Kelompok 4. Lihat pembagiannya anak-anak. Mana kelompok 5? Ya, ada semua kan ya? Ulangi lagi mana kelompok 1? Kelompok 2. Kelompok 3, 4, 5. Nah. Ini berdiskusi ya, jangan sendiri-sendiri ya. Nanti Rafli sendiri-sendiri. Diskusi ya Nok ya. Ya. Tadi yang kelima ya Nok ya. Iya, yang kelima. Jangan ribut. Baru lagi di syuting kan. Hah? Kertasnya ini satu orang satu. Jangan, nanti kerja kelompok ini nanti yang satu aja. Kasih satu aja, nanti kamu menulis jawabannya satu. Ini sumpah umitnya doang. Enggak pada lihat tuh, itu kayak pembagian kelompok ngacung semua. Iya. Iya itu. Iya. Iya. Ada sih di situnya kayak gitu ya. Iya. Ya, bagi kelompok ya.
ada jawabannya di situ, itu materi bagaimana sekali ini. Yang sedang kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gambar ke-1, di mana gambar ke-1 itu mengenai sistem perekonomian, sistem ekonomi tradisional. Perkenalkan, saya Naila Disardini sebagai moderator. Saya Siti Harisa. Saya Winjaya Lestari. Saya Kesha Nadira. Baik, materi pertama tentang pengertian ekonomi tradisional akan dibacakan oleh Siti Harisa. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional yang memberatkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjelaskan perekonomian. Keberadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek agar dapat bertahan hidup. Masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi tradisional adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja, cara mendapatkan barang dan dengan better, belum mengenal uang sebagai alat pembayaran produksi dan distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Materi kedua tentang ciri-ciri sistem ekonomi tradisional akan dibacakan oleh Mbak Ulma. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah: 1. Belum ada pembagian kerja dalam kegiatan ekonomi. 2. Penerapan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. 3. Jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 4. Hubungan masyarakat sesuai dengan kelembagaan. 5. Bertumbuh pada sektor agraris. 6. Kegiatan ekonomi tingkat pada adat istiadat. 7. Alat produksi bersifat sederhana. 8. Teknologi kekayaan alam terutama tanah dan juga menjadi sumber kehidupan utama. Materi ketiga tentang kekuatan sistem ekonomi tradisional akan dibacakan oleh Windy. 1. Setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. 2. Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat karena produksi tidak dibutuhkan untuk mencari keuntungan. 3. Dengan sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung bertindak jujur. 4. Mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan antar individu terjalin erat. 5. Perekonomian masyarakat cenderung stabil. 6. Alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam. Kelemahan. 1. Kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini.
anak-anak, apa ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas. Tidak ada pertanyaan, kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Yuk. Anak? Sudah? Ngeleng. Sudah masuk semua? Ya. Sudah masuk? Sudah semua? Ya. 19 ini. Tapi sudah masuk semua ya anak-anak ya? Kalau sudah masuk semua, baiklah kita mulai ya. Sudah? Ya, mulai. Sudah semua anak-anak? Sudah? Kalau sudah, baiklah kita akhiri. Yuk. Ada Masda, ada Salwa, ada Kesha. Sudah ya anak-anak ya. Sekarang lanjutkan dengan asesmen sumatif ya, yang akan diteskan melalui Google Form. Silahkan kalian buka linknya anak-anak. Buka linknya anak-anak. Sudah kan? Sudah dibagikan belum anak-anak linknya? Nah, sudah sampai ya linknya. Jangan keras-keras. Kenapa keras-keras? Yang pertama ya anak-anak ya. Ya, klik yang pertama ya. Klik yang pertama, ya. Ada yang sudah mengirim jawaban, ini satu. Dilihat enggak ya? Terima kasih anak-anak telah menyelesaikan semuanya ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Silakan, yuk siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kesimpulan. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan anak-anak, ada yang mau menyimpulkan? Yuk mic-nya dikasihkan, diberikan. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah siswa mengerti apa itu pengertian dari sistem ekonomi. Yang kedua, dapat membedakan sistem ekonomi di dunia. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi karakteristik sistem ekonomi di dunia. Dan terakhir, dapat menganalisis sistem ekonomi sebagai cara dalam mengatur berbagai kegiatan ekonomi guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Ya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Naila. Pada pembelajaran kali ini, apakah kalian merasa senang anak-anak? Senang. Kenapa senang? Iya, senang banget.
Senang banget ya katanya ya seperti itu. Pembelajaran kali ini sudah selesai ya anak-anak ya. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam model pembelajaran problem based learning, yaitu pada materi sistem ekonomi. Yuk semangatnya mana, kita tepuk sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu ada tradisional, liberal, komando, campuran, sistem ekonomi Indonesia. Pancasila. Yuk kita berdiri yang akan dipandu oleh Nuha. Yuk. Silakan. Tepuk sistem ekonomi. Tradisional, liberal, komando, campuran, Pancasila. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, seperti pada materinya ya, tepuknya ya. Semoga ini bisa diingat-ingat kalian ya, sampai nanti kalian itu menuju ke jenjang selanjutnya seperti itu ya. Sukses selalu buat kalian ya. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Saya akan membahas pembelajaran berikutnya, yaitu pada minggu depan, yaitu tentang keseimbangan pasar. Di mana keseimbangan pasar itu di dalamnya itu ada materi permintaan dan penawaran. Terus ada keseimbangan pasar, ada permintaan dan ada penawaran. Kalau permintaan itu berarti pembeli ya. Ada yang membeli berarti ada yang meminta barang, ada yang menawarkan berarti ada yang menjualkan. Kalau ada yang menjual berarti ada produsennya yang menciptakan. Kalau ada pembeli berarti ada yang kalau ada pembeli berarti ada yang menjualnya, itu saling berkaitan. Kalau penjual itu bisa jadi itu adalah apa itu penjual? Orang yang menjual? Ya, di dalam pasar itu ada apa saja anak-anak? Ya, ada penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli itu saling tarik-menarik harga sehingga terjadi yang dinamakan untuk pembelajaran ini dengan berdoa yang akan dipandu oleh ketua kelas. Silahkan. Mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum kita pulang ke rumah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa minggu depan anak-anak. Semoga kalian pulang dalam keadaan sehat. Langsung pulang, jangan mampir-mampir. Terima kasih anak-anak.